Harga subsidi atau bahan-bahan pertanian itu kan mahal. Bagaimana inisiatif saya untuk membuat kompos tapi dengan harga yang relatif murah. Bahan dasar untuk pertanian itu kan agak sulit dan mulai mahal. Itu mungkin awal mula saya melakukan pengolahan limbah ternak ini. Kotoran kambing dapat menghasilkan untung. Apa iya? Ini kisahnya. Hanya bermodalkan kotoran kambing atau kohe bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Kotoran kambing ini diolah menjadi pupuk organik serbaguna. Dengan adanya pupuk organik ini dapat membantu petani dalam menekan biaya. Mas Aziz Budi Rohmat, pemuda asal Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mungkin bagi sebagian orang kotoran kambing cukup menjijikan, namun tidak untuk Mas Aziz. Usaha pupuk organik inilah yang kini ditekuni olehnya. Semuanya diawali ketika lulus kuliah dan bingung ingin kerja apa. Lalu ia berpikir bagaimana bisa membuka usaha dan membantu petani sekitar. Karena di desa Mas Aziz mayoritas petani dan dulu petani masih menggunakan pupuk kimia yang cukup berlebihan, di mana harga pupuk kimia juga kini semakin mahal harganya. Ia pun berinisiatif bagaimana menjual pupuk dengan harga murah. Untuk saat ini, Mas Aziz ingin membantu petani untuk mengurangi pupuk kimia, karena pupuk kimia itu sangat berdampak sekali pada tanah. Dulu lulus kuliah bingung mau kerja apa. Terus lama mikir-mikir bagaimana ya caranya bisa buka usaha tapi bisa membantu para petani di daerah sini. Khususnya di Saseuan itu kebanyakan atau mayoritas itu petani. Terus yang kedua itu dulu itu masih menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, bahkan sekarang harga pupuk kimia sudah naik hampir 2 kali lipat lah. Terus bagaimana caranya saya itu membantulah setidaknya untuk membantu petani untuk meringankan biaya produksi dalam pertanian. Terus kemudian bahan baku di sini kan mudah untuk mencarinya. Dulu sebenarnya saya malu. Masalahnya apa? Kok bisa ya usaha saya minggur proses pengolahan kompos. Saya menggunakan bahan baku kotoran kambing. Masalahnya apa? Saya memilih kambing itu karena yang pertama itu ternyata buat tanaman itu kan lebih bagus daripada sapi atau yang lainnya. Kalau bisalah petani itu bisa mengurangi penggunaan bahan kimia. Masalahnya kalau penggunaan bahan kimia terlalu banyak, kasihan anak cucu kita ke depan tidak bisa mengolah. Pupuk organik milik Mas Aziz diklaim dapat menyuburkan tanah, memperbaiki unsur hara, dan meningkatkan hasil panen. Ia pun memulai usaha ini dengan belajar dari sosial media, teman-teman, hingga ke dinas pertanian. Modal awalnya sekitar 5 juta rupiah untuk pembelian bahan baku dan membeli gilingan sekitar 2,5 juta rupiah. Untuk lokasi sendiri masih murah, hingga modal tidak sampai 10 juta rupiah. Untuk bahan baku sendiri, Mas Aziz menggunakan kotoran dari kambing Etawa. Ia pun pernah mencari kotoran kambing Etawa hingga Purworejo. Alasan Mas Aziz memilih kotoran kambing adalah yang pertama karena mudah diproduksi, serta kandungan kotoran kambing itu lebih bagus dari kotoran-kotoran lain. Dan Mas Aziz hanya menggunakan kotoran kambing Etawa karena kotoran kambing Etawa lebih besar dan tidak menggumpal. Untuk modal awal itu untuk pembelian bahan baku itu 5 juta, terus pembuatan gilingan itu sekitar 2,5 juta. Itu nggak sampai 10 juta. Masalahnya apa? Alhamdulillah kan tempat ini masih tempat kami, jadi lebih murah ditekan di dulu itu pertama kali ingin menjual pupuk ini, saya kesulitan di pencarian bahan bakunya. Masalahnya kan bahan bakunya itu kadang-kadang di sini itu ada yang ternak kambing, tapi kan tidak di panggung, biasanya kan di bawah. Itu susahnya itu, masalahnya kan tercampur dengan ranting-ranting pohon itu. Kalau untuk tempat, alhamdulillah tempat sudah ada, dulunya hanya kecil lah, hanya segini. Terus kalau untuk masalah modal itu sedikit-sedikit,
kita nabung lah. Mungkin kita baru bisa 1 truk atau 1 mobil, lama-kelamaan bisa berkembang lagi. Kalau untuk bahan baku, dulu itu saya tanya-tanya, terus saya pergi ke Purworejo untuk nyari-nyari yang kambing etawa. Kebetulan yang saya olah ini dari kotoran etawa. Kenapa saya memilih kohe atau kotoran kambing itu? Yang pertama itu mudah diproses, pemprosesannya itu mudah dibandingkan kotoran-kotoran yang lain. Terus untuk kandungan itu setahu saya itu kotoran kambing itu lebih bagus daripada kotoran-kotoran yang lain. Kalau jenis kambingnya kebetulan yang kami proses itu hanya etawa, Mas. Masalahnya apa? Itu ternyata etawa sama yang kambing-kambing yang dipelihara oleh warga di sini itu beda, Mas. Yang pertama itu dari bentuknya, biasanya kalau etawa itu lebih besar. Yang kedua itu biasanya kalau kambing selain etawa itu masih menggumpal-gumpal, susah untuk dihancurkan. Kegunaan pupuk ini antara lain dapat digunakan sebelum proses tanam untuk campuran pupuk siram atau untuk campuran saat pembibitan. Untuk proses pembuatan pupuk sendiri, sebelum bahan diolah, disortir terlebih dahulu karena kadang ada benda-benda yang dapat mengganggu proses penggilingan. Bahannya sendiri, Mas Aziz menggunakan 100% kotoran kambing, lalu ditambahkan dengan dolomit dan cairan untuk pengurainya. Untuk prosesnya sendiri, setelah kotoran kambing dibersihkan, lalu bahan dicampur dengan dolomit, serta langsung digiling untuk penghalusan. Setelah halus, baru diberi cairan pengurai. Untuk pemprosesannya sendiri, 1 hari untuk penyortiran dan 1 hari berikutnya untuk produksi. Sedangkan fermentasinya sendiri hanya sekitar 1 hingga 2 minggu karena sudah diambil petani. Namun menurut Mas Aziz sendiri, sebenarnya fermentasi semakin lama akan semakin baik. Setelah diberi cairan pengurai, lalu masuk ke tahap packing. Mas Aziz menggunakan plastik di dalam karung. Alasan Mas Aziz menggunakan plastik agar fermentasinya semakin bagus karena ia menggunakan metode anaerob. Penggunaan pupuk ini sendiri bisa digunakan untuk cabai, sayuran, buah, hingga tanaman hias. Sementara untuk komposisinya, petani sekitar hanya menggunakan 2 hingga 3 karung untuk 1 kotak sawah. Seperti halnya usaha-usaha yang lain, setiap usaha pastinya ada kendala. Kendala yang dihadapi oleh Mas Aziz dalam pengolahan pupuk organik yaitu ketika bahan bakunya basah karena cukup sulit untuk digiling. Lalu yang kedua, untuk transportasi keluar Magelang. Pasarnya sendiri, menurut Mas Aziz, sudah ada dari Kalimantan dan Sumatera yang bertanya dan sudah mengirim sampel ke Jawa Timur serta Jawa Barat dan cukup banyak yang tertarik. Salah satu kegunaan cairan itu yang pertama itu bisa untuk sebagai pengurai kotoran ini untuk cemplongan sebelum tanaman itu ditaruh ke lahan. Buat kocor, campuran kocoran juga bisa, kalau enggak ya buat pembibitan, campuran pembibitan juga bisa. Proses pembuatannya itu yang pertama itu pemilihan atau sortir, intil terus dipisah dengan ranting-ranting dan daun-daun, kemudian habis disortir itu langsung dikasih pakai gamping. Setelah digamping itu prosesnya kemudian digiling, penggilingan dihaluskan. Habis saya giling itu saya kasih cairan nitrobakter, saya gembori nih. Habis itu baru pengemasan. Kalau pemprosesannya itu mungkin 1 hari untuk penyortiran, terus 1 hari berikutnya baru produksi. Kalau fermentasinya itu kalau sini itu sekitar 1 minggu 2 minggu udah diambil sama petani. Sebenarnya kan kalau fermentasi itu lebih lama lebih bagus hasilnya. Untuk harganya sendiri, wilayah Magelang 1 karung besar sekitar 30.000 dan karung kecil 15.000. Namun jika keluar Magelang berbeda lagi harganya karena ditambah dengan biaya kirim.
Untuk saat ini, produksi pupuk Mas Aziz sudah mencapai 1.000 karung dan akan bertahap menaikkan produksinya. Mas Aziz sendiri membuat tempat pengolahan pupuknya dengan bambu karena menurutnya lebih ekonomis. Begitu juga dengan atapnya, menggunakan plastik agar ketika ada sinar matahari bisa cepat kering. Saat ini, Mas Aziz masih fokus di daerah Magelang, namun ia pun membuka diri untuk reseller yang ingin bekerja sama jika ada kendaraan. Mas Aziz berharap bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman sekitar, lalu membantu petani mengurangi bahan kimia karena kasihan anak cucu kita ke depannya. Salah satu efek dari pupuk kimia yang berlebihan adalah tanahnya menjadi keras. Mas Aziz pun membagikan tipsnya dalam memulai usaha. Kalau motivasi saya kenapa buka ini kan dari dulu saya pernah ngobrol sama teman saya itu bagaimana caranya mengolah bahan yang menurut orang lah biasa-biasa saja diolah menjadi emas, mungkin itu. Terus kadang-kadang ada orang yang mengatakan kotoran kambing ini menjijikan, tapi bagi kami itu dapat menghasilkan untung. Mungkin dari saya pribadi lah, untuk jangka panjangnya itu prospek lah. Terus teman-teman untuk memulai usaha itu mungkin yang paling susah itu langkah yang pertama. Kadang-kadang kita banyak mikirnya mau usaha apa, kita fokus ini, tapi untuk langkah pertama untuk terjun ke yang kita pikirkan gitu kan kadang-kadang banyak kendalanya. Itu yang pertama itu yang paling susah itu untuk langkah yang pertama. Kemudian yang kedua itu tekun lah. Nggak mungkin kalau pengen usaha kalau nggak tekun itu nggak mungkin.